Tadi ada yang tanyakan lagi siapa? Sorry. Andi ya atau siapa? Andi? Ya Kak, Gimana tadi siapa yang terakhir tanya ya? Saya lupa. saya. Andi ya? Gimana Andi? Udah clear ya? Atau ada lagi? Kalau kalau dari mananya kita tahu Kak kalau itu tersimpan di RAM Kak? Waduh, dari mana kita tahu kalau itu tersimpan di RAM? Oke. Ah, ini harusnya bisa dilihat nih, sabar. Saya coba cek. Ini harus saya dari mana kita tahu? Kita coba buka di in-memory authentication. Good question juga ya. Yang saya baca sih kemarin tuh di memori ya teman-teman ya. Ini in-memory authentication. Kenapa? Pertama, kita tidak simpan ini dalam database. Ya, pertama itu. Kedua, kita inisialisasi dia di sini ya, di dalam project Java-nya kita. Kita kasih tahu bahwasanya user-nya namanya username-nya namanya user, password-nya namanya user, dan terusnya user. Untuk ngeceknya dia ada di memori ini yang belum pernah saya cek. Ini yang belum pernah saya cek. Ya, karena cukup dengan kita melihat di sini ya, artinya kita tidak menyimpan ini di dalam database ya, tapi ini kita simpan di dalam RAM-nya atau memorinya kita, seperti itu. Ya, mungkin nanti, kalau saya dapat caranya saya akan share ya ke Andi ya. Kak, Siap, maaf Kak. boleh bertanya Di- sebentar? Ya, boleh. Ini kan kita ceknya di browser Kak. Kalau dari Postman itu masukinnya gimana ya Kak? Oke. Kalau dari Postman ini kita masukin gimana ya, Kak? Itu karena di sini kita masih pakai form login ya, teman-teman boleh di sini tambahkan yang namanya bukan di sini, sorry. Teman-teman harus konfigurasi di dalam HTTP security-nya ya. Setelah ini nanti saya jelaskan ya bagaimana kita akses di Postman-nya. Baik, makasih Kak. Ada lagi teman-teman? Dilanjut Kak. Oke, saya lanjut. Oke, kita lanjut. Sekarang ya tadi kan ada kebutuhan itu akhirnya kita akan nge-setting dari HTTP security-nya. Nah, ada kebutuhan untuk akses atau setting di authorization-nya. Berarti kita ada kebutuhan untuk manggil si override method-nya, kita configure dari HTTP security-nya. Karena nantinya kita mau nge-select atau ya sih sebuah kondisi di mana endpoint tertentu itu harus terautentikasi, harus apa ya dan seterusnya. Di sini karena di sini sesuai dengan namanya HTTP, artinya nantinya kita akan mengakses HTTP-nya. Di sini kita panggil HTTP, di mana authorized request-nya ya, di mana ada disebut dengan namanya nmanager ya, di mana kita di sini memberitahukan bahwasanya untuk /employee ya, employee bintang-bintang. Bintang-bintang ini apa Kak? Bintang-bintang ini yang penting semuanya yang diawali dengan employee, kemudian mau itu metodenya post, mau itu metodenya create, mau itu metodenya put, itu hanya dapat diakses oleh user yang memiliki role admin. Oke. Lalu kemudian nmanager lagi. Nah, karena ini caching method ya. Nmanager. Kemudian saya kasih tahu semua
yang diawali dengan user bintang-bintang itu hanya dapat diakses oleh user. Dan yang terakhir, and major-nya saya mau untuk slash apalagi nih, untuk slash region ya, mungkin atau country aja deh, country itu dapat diakses oleh any ya. Di sini ada kata any, berarti lebih dari satu admin dan user. Nah, boleh seperti itu. Kemudian mungkin selebihnya berarti end major atau any request. Jadi selebihnya ya, selain yang ada di endpoint di atas ini, saya perbolehkan untuk diakses oleh user yang tidak perlu diautentikasi atau kita permit, kita memperbolehkan ya. Lalu kemudian nantinya saya kasih tahu bahwasannya ini dapat diakses dengan menggunakan HTTP basic ya, HTTP basic yang bisa diakses di dalam Postman kita, dan kita bisa akses di dalam form login seperti ini ya. Jadi kita bisa akses di HTTP basic dan form login. Nah, form login tuh yang saat ini kita gunakan ya. Jadi yang teman-teman lihat saat ini, teman-teman lihat saat ini, ini adalah form login ya. Ini adalah form login ya. HTTP basic itu yang mana? Nah, ini saya hapus, coba ya, saya hapus. Saya mau pakai HTTP basic aja. HTTP basic itu yang seperti ini. Kita lihat, nanti kalau saya reload, dia akan membentuk pop-up. Oh, udah ada sessionnya. Security, application, saya diketik. Reload. Apa sih yang tadi? Oh, country. Country itu nggak bisa. Dia perlu apa? Perlu autentikasi. Ya, lihat ya. Ini adalah HTTP basic. Tapi kalau misalnya saya ganti sekarang jadi form login. Form login. Nah, form login itu seperti ini. Ya nantinya, nah ya, saya coba mengakses country, itu harus login. Ya, kalau saya akses region tuh nggak masalah. Nggak perlu login. Kenapa? Karena any request, ini bahasa Inggris ya teman-teman. Any request is permissible. Silahkan, boleh diakses. Ya. Lalu sekarang kita akan coba dulu ya. Kita akan pakai form login dulu ya teman-teman ya. Yang kelihatan country. Di sini kalau kalian baca country ini hanya dapat diakses oleh admin dan user. Nah, berarti kalau saya login sebagai user, artinya saya bisa akses country, betul? Tapi kalau saya mau mengakses admin, employee yang harusnya menjadi seorang admin, itu nggak bisa. Ya, saya akses employee. Yang terjadi adalah forbidden 403. Endpoint ini ada. Ya, hanya saja teman-teman tidak memiliki akses atau wewenang untuk mengakses /employee. Tapi begitu saya mengakses user, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena saya sekarang adalah sebagai user. Ya, sekarang saya log out kembali. Sekarang saya akan menjadi seorang admin. Kalau saya menjadi seorang admin, sama seperti biasa, saya bisa mengakses country. Betul ya. Saya tidak bisa mengakses user. Nggak bisa, forbidden. Karena user hanya dapat diakses oleh role user. Ya. Sedangkan sekarang kita menjadi seorang admin. Artinya, kalau saya mencoba mengakses employee, itu saya bisa.
Tapi begitu saya mencoba mengakses user, itu tidak bisa karena role yang saat ini saya pegang atau saya gunakan itu adalah admin, ya, bukan user. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Kak. Lalu bagaimana? Gimana? Bisa? Aman? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke, lalu bagaimana caranya ketika kita mau mengakses endpoint employee, country, dan seterusnya kalau kita menggunakan form login? Nah, ini bisa-bisa aja sebenarnya, tapi agak ribet. Kenapa saya bilang ribet? Coba lihat. Saya lebih prefer menggunakan HTTP basic. Saya akan membandingkan kedua cara ini ya. Dan kenapa alasannya juga kita tidak akan menggunakan form login nantinya ya. Semua itu ada alasannya. Sekarang saya mencoba mengakses country. Sekarang udah nggak bisa ya. Kenapa? Karena kita diminta untuk login. Nah ini adalah form login teman-teman. Kalau form login, cara masukinnya teman-teman harus ke mana? Ke dalam body. Ada namanya form data. Di dalam form data ada key-nya adalah username. Kemudian password. Username value-nya apa? Admin. Password value-nya apa? Admin. Nah, di sini pasti tidak bisa. Kenapa? Karena teman-teman di sini saya kasih lihat sedikit taktik atau trik ya. Di sini sebenarnya triknya aja ya. Nih kalau teman-teman bercita-cita jadi hacker nih. Ya, ini ada satu trik. Misalnya saya mau mengakses kita sedang lihat di dalam inspect. Ini saya logout dulu. Waduh, salah nih. Saya logout dulu. Logo deh, logout. Oh, sorry. Kita logout dulu ya. Kita hapus sessionnya. Nah, di sini kita perhatikan ya. Di sini kalau saya inspect, ya ini adalah username. Ya ini key-nya nantinya teman-teman ya. Kemudian ada passwordnya. Nah, di sini teman-teman lihat ada hidden CSRF. Nah, ini adalah credential token. Ya, token ini kalau misalnya teman-teman tidak masukkan ketika pertama kali mau login menggunakan form login, itu akan berbahaya ketika teman-teman ingat, ketika teman-teman mendevelop di dalam client end. Kalau kalian mendevelop di dalam client end, teman-teman wajib menggunakan CSRF token. Tapi kalau teman-teman mendevelop di dalam backend itu tidak perlu. Ya, ingat kalau front end teman-teman memiliki view atau tampilan, silahkan menambahkan CSRF token. Silahkan diaktifkan. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu sih, ya. Seperti itu. Di sini kalau teman-teman perhatikan, ya, saya akan mengarah pada network. Saya akan masukin admin, saya enter, saya berhasil login teman-teman. Ya, saya berhasil login. Lihat di dalam login saya, ya, ini adalah request yang saya lakukan. Lihat status code-nya 302. Kenapa? Karena begitu saya login, saya diminta untuk berpindah halaman ke localhost yang awalnya saya di localhost 8088 itu /login diarahkan ke localhost ya. Jadi kita dapat 302 dari direct status code. Dimana di sini teman-teman kalau perhatikan di dalam payload-nya, tidak hanya kita memasukkan username dan password saya teman-teman di dalam form datanya, tapi teman-teman harus memasukkan CSRF token-nya. Nah di sini karena kita tidak memiliki CSRF token, ya, karena ini hanya sebatas di back-end-nya, dan kita hanya mau coba, ya, kita hanya mau tes ya, ini ceritanya kita hanya mau tes, itu teman-teman bisa matikan dulu di sini CSRF token-nya. Di sini authentication, ya authorize-nya, di sini saya panggil CSRF-nya, saya mau disable. Nanti di dalam postman-nya saya itu sudah bisa. Ya, belum bisa ternyata.
Belum bisa ya? Admin, username, password, send, status oke, udah bisa nih mah. Nih, belum bisa ya? Astaga. Body, form data, username, password, admin. Nah, saya cek dulu deh apakah CC review udah disable. Saya coba inspect. Saya log out dulu deh. Harusnya di sini saya inspect. Udah nggak ada CC token kan? Nah, udah nggak ada nih. Ini apa yang lagi? Apa yang kurang? Key-nya username, key-nya password, value-nya admin. Terus saya udah nih ya, pakai form data harusnya oke sih. Ini buat upload. Pindah. Coba sih saya akses admin. Nanti di sini kan session saya udah ada nih. Artinya kalau saya get all employee itu udah bisa. Nah, belum bisa. Username, password. Nah, itu di dalam form data, betul kan? Ini kan username, password, key-nya tuh ya, kemudian aduh, form loginnya kenapa nih? Ini masih form Kak login. Johan, Ya, gimana? gimana kalau kita istirahat bentar sekalian teman-teman yang lain sholat maghrib, Kak? Soalnya kakaknya kan pasti juga capek kan, Kak? Jadi kita jeda dulu gitu, Kak. Soalnya udah mulai maghrib juga. Ya, boleh. Sip. Oke, kalau gitu kita jeda dulu ya, teman-teman ya. Kita jeda dulu. Nanti teman-teman kita masuk jam berapa nih kira-kira? Kita balik lagi jam 6.20 atau 6 jam berapa? 6.15 atau 20. 6.20. 6.30 boleh. 6.30. Oke, setuju teman-teman 6.30? Juga. Setuju, Kak. Oke, kalau gitu nanti kita ketemu lagi jam 6.30 ya teman-teman ya. Silakan teman-teman boleh istirahat dulu ya. Boleh sholat dulu, ibadah dulu ya. Nanti kita masuk lagi jam 6:30. Ya, 6:30 ya. Oke, sip. Oke, Kak.